kita akan membahas kata amar ma'ruf nahi mungkar ini ya sebagai satu penjelasan yang ada di dalam beberapa tafsir maupun di dalam hadis yang juga berkaitan dengan kewajiban kita ya untuk melakukan suatu perbuatan menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, kata ma'ruf yang ada di dalam ayat tersebut itu terambil dari kata-kata arafa ya. Kata yang terdiri dari 3 huruf ini mempunyai makna yang saling terkait ya. Pertama itu artinya adalah berkesinambungan ya, antara satu dengan yang lain. Yang kedua itu adalah artinya ketenangan ya. Nah, dari makna berkesinambungan lahir kata urf ya, ma'ruf ya. Ini kalimat atau kata yang memang punya keterkaitan itu ya. Kata urf dan ma'ruf itu bisa diartikan sebagai sebuah adat istiadat ya, yang kemudian ya kejadiannya ini bersinambung di tengah masyarakat ya. Karena memang ini berkaitan dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat ya. Ini menjadikan apa yang terjadi di dalam istilah ma'ruf tadi itu menjadi hal yang dikenal luas ya, karena kata arafa itu juga berarti tahu, mengerti ya, atau mengenal ya. Tapi di samping itu ya sesuatu yang dikenal atau dilakukan sebagaimana biasa dilakukan orang itu menimbulkan ketenangan ya. Berbeda dengan yang kita tidak mengenal, apalagi yang bertentangan dengan kebiasaan umum. Karena itu dalam sekian banyak kamus dalam bahasa Arab, kata ma'ruf itu dikaitkan erat dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Nah, dari akar kata yang sama itu lahir juga nanti makna dari ma'ruf tadi itu adalah arti aroma atau bau yang sedap, yang harum. Nah ini dari kata makna yang harum sedap itu karena berkaitan dengan ya ketenangan, kebaikan itu ya, sesuatu yang baik itu pasti akan menyenangkan begitu ya. Nah, lawan dari al-ma'ruf itu adalah al-mungkar ya, sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat tersebut ya. Kata mungkar yang terambil dari kata angkaro ya, alif don kaf ro itu ya, itu artinya yang diingkari atau ditolak. Nah, bermacam-macam penjelasan dari pakar itu tentang cakupan makna kedua kata di atas itu dalam kaitannya dengan istilah keagamaan ini. Ada yang mengatakan bahwa ma'ruf dalam istilah agama itu ya artinya adalah segala yang dikenal oleh syariat ya, diperintahkan atau dipujinya ya. Tapi ada juga yang berkata ma'ruf itu segala sikap atau ucapan yang baik. Nah, Ibnu Asir ini dalam bukunya Nihayatul Gharib Al-Hadits wal Asar ya, beliau menyimpulkan bahwa ma'ruf itu adalah satu kata yang menghimpun segala macam diperkenalkan oleh agama menyangkut ketaatan kepada Allah ya, dan juga adalah pendekatan diri kepadanya serta perbuatan baik ya kepada manusia ya, seperti bersikap adil, pergaulan baik terhadap keluarga dan manusia seluruhnya ya, ya lingkungan, alam dan sebagainya itu. Nah, lawannya itu adalah yang mungkar. Nah ini ya penjelasan-penjelasan tentang istilah itu ya, mungkin sangat umum karena ini tadi ya istilah ma'ruf tadi itu juga mempersamakannya dengan al-khair ya. Tapi al-khair ini memang ya beda ya. Ada yang mempersamakannya dengan al-khair, kebaikan-kebaikan kebajikan itu. Jadi memang kalau di dalam Al-Qur'an itu juga ada perbedaannya antara yang khair dengan al-ma'ruf ya. Tapi di sisi lain ya tidak terlihat pada penjelasan di atas ya, di dalam kalimat di atas itu keterkaitan ma'ruf dan mungkar dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat ya. Sebagaimana itu ditekankan di dalam pengertian kebahasaan ya. Nah, definisi yang lebih tepat mungkin adalah bahwa segala sesuatu yang baik menurut pandangan umum suatu masyarakat ya, selama itu sejalan dengan nilai-nilai agama ya, itu disebut sebagai yang ma'ruf ya.
lawannya adalah yang mungkar, yaitu segala sesuatu yang dinilai buruk oleh masyarakat selama penilaian itu tidak bertentangan dengan penilaian agama. Jadi di sini adalah ada parameter agama, ya, nilai agama di sini yang mengatakan ini baik, ini buruk, itu ya, bukan parameter manusia, ya, karena kalau parameter manusia itu relatif, ya, baiknya seseorang itu satu dengan lain bisa jadi berbeda, ya. Tapi kalau kategorinya ini adalah nilai yang berasal dari Allah, maka mutlak itu kebaikan itu, ya, maka ikutilah jalan yang baik itu, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah syariat itu.